Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aryadi dari kelas PS3A Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Pendayagunaan dana zakat di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 sebenarnya sudah jelas diperuntukkan, yaitu untuk asnaf samawiyah, yaitu 8 asnaf atau yang bisa kita kenal dengan mustahik zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik, dan bahkan dana zakat dapat dipergunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Kemudian, penyaluran dana zakat mal secara produktif dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dengan pemberian modal kerja dan pendampingan. Dapat menggunakan lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua, penjamin dana bagi mustadafifi. Ini apabila usahanya bermasalah atau gorimin, pendirian sektor produksi atau pabrik dan dikerjakan oleh mustadafin dan usaha-usaha produktif lainnya. Di samping dana zakat mal dapat dipergunakan kepada usaha-usaha yang bersifat produktif, dana zakat mal juga dapat digunakan dalam bentuk pemberian secara konsumtif, yaitu pemberian dana zakat untuk kenikmatan sesaat. Zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif, ramah pasar, dan lestari. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional. Keunggulan yang pertama adalah penggunaan dana zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat, yaitu zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan atau 8 asnaf, yaitu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan di atas tidak boleh menerima zakat. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat propur. Tidak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu, zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. Kedua, zakat sebagai tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Misalnya, zakat perdagangan dalam arti luas, tarifnya hanya 2,5%. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha. Ketiga, zakat memiliki tarif berbeda, jenis harta yang berbeda, dan memberikan keringanan bagi usaha memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Misalnya, zakat untuk produksi pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5%. Sementara itu, jika dihasilkan dari lahan tada hujan, tarifnya adalah sebesar 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat market friendly sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha. Keempat, zakat dikenalkan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Artinya potensi zakat itu sangat besar. Hal ini menjadi modal besar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan. Yang kelima, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim, terkena kewajiban berzakat dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil dan berkesinambungan. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program-program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jika dilihat, Indonesia merupakan negara yang memiliki
jumlah umat muslim terbesar di dunia, harus memiliki peran aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja dianggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil yang baik. Potensi zakat bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat di mana harta atau dana zakat diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing secara terus-menerus. Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasa oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta diantaranya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, seperti digunakan untuk usaha pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya. Sebagai contoh, penggunaan atau pendayagunaan zakat produktif secara tepat dapat dilakukan kepada pedagang-pedagang atau para mustahik yang memiliki jualan, namun jualan mereka tidak terlalu berkembang, sehingga mereka layak mendapatkan zakat dan berharap untuk usahanya berkembang lebih besar lagi, sehingga mungkin sekarang mereka menjadi mustahik, tapi dengan bantuan modal yang diberikan kepada para amil, kemudian bantuan-bantuan seperti pelatihan yang diberikan dari amil ke mustahik, yang diharapkan agar suatu saat mustahik memiliki usaha yang berkembang, usaha yang maju, sehingga ia tidak menjadi mustahik lagi, melainkan dapat menjadi seorang muzaki. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang baik, masih banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.